Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Perkenalkan, nama saya Diah Keswarini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya dengan judul Peran Konflik Pekerjaan Keluarga terhadap Intensi Keluar dengan Kelelahan Emosional sebagai Pemediasi pada Insinyur Perempuan di Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Diah Retno Wulandaru. Adapun yang latar belakangi penelitian ini adalah di era globalisasi dan juga persaingan bisnis yang semakin ketat, tantangan terkait dengan tingginya tingkat turnover karyawan itu menjadi salah satu concern utama bagi banyak perusahaan. Dan intensi keluar atau IK di sini berperan sebagai salah satu indikator yang penting untuk memprediksi turnover yang sebenarnya. Nah, apabila turnover sendiri ini terjadi, itu akan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi perusahaan. Nah, salah satu faktor penyebab IK adalah konflik pekerjaan keluarga atau KPK. KPK di sini muncul ketika tuntutan antara peran pekerjaan dan juga peran keluarga itu saling bertentangan sehingga dapat menyebabkan stres dan ketidakpuasan bagi karyawan. Nah, KPK ini membuat karyawan mengalami burnout dan berujung kepada meningkatnya IK. Akibat dari KPK, karyawan bisa mengalami kelelahan emosional atau KE. KS sendiri ini adalah kondisi kelelahan psikologis yang berkepanjangan akibat dari stres dan juga tekanan. Sehingga ketika karyawan mengalami KPK, semakin memicu KE dan berujung kepada timbulnya IK. Konsep-konsep ini tadi itu relevan dengan situasi yang dialami oleh insinyur perempuan di Indonesia. Di kondisi globalnya sendiri, di Amerika Serikat, 50% dari total pekerja di bidang STEM itu adalah perempuan. Dari kondisi serupa terjadi di Eropa, di mana 52% dari total pekerja di bidang STEM-nya adalah perempuan. Sebenarnya minat perempuan di bidang teknik ini semakin meningkat, namun tingkat turnover-nya lebih tinggi daripada laki-laki. Dari data tentang sarjana teknik, sebanyak 65% dari sarjana teknik yang bekerja di bidang STEM, setelah 10 tahun kemudian, hanya 40%-nya saja yang bertahan atau sekitar 26% dari total keseluruhan. Padahal sektor teknik ini sendiri diperkirakan mengalami pertumbuhan yang pesat dibandingkan dengan industri lainnya, dengan rata-rata 188 ribu lowongan setiap tahunnya. Namun, studi oleh Boston Consulting Group pada tahun 2020 menyebutkan bahwa hanya 22% dari perempuan yang bekerja di bidang STEM di beberapa negara berkembang termasuk di Indonesia. Dan persebarannya sendiri tidak merata. Misalnya saja pada industri konstruksi, dari total 9 juta pekerja konstruksi, 1,8 juta ada di Jawa Barat. Kemudian jumlah terbanyak selanjutnya ada di Provinsi Jawa Timur dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, baru kemudian bergeser ke Sumatera, Kalimantan, hingga ke Indonesia bagian timur. Dan survei menurut SWE itu menyebutkan bahwa tingkat turnover perempuan di profesi teknik ini 4 kali jauh lebih besar daripada laki-laki. Padahal apabila partisipasi dari perempuan ini ditingkatkan, itu dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan juga menaikkan GDP. Berangkat dari latar belakang tersebut, berikut adalah rumusan masalahnya. Jadi walaupun minat perempuan terhadap profesi teknik ini semakin meningkat, namun menurut survei, tingkat turnover insinyur perempuan ini masih jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, ketidakmampuan untuk mengelola peran hidup ganda ini menyebabkan perempuan mengalami KPK dan berakibat pada timbulnya KE, sehingga memengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka, sehingga memunculkan atau menimbulkan IK. KE di sini menjadi faktor mediasi yang penting dalam hubungan antara KPK dan juga IK. Dan kehilangan talenta di bidang teknik ini tidak hanya mengakibatkan kekurangan keberagaman atau inklusi di tempat kerja, tetapi juga menghambat inovasi dan kemajuan teknologi. Berangkat dari rumusan masalah tersebut, berikut adalah pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, apakah KPK berpengaruh positif terhadap IK pada insinyur perempuan di Indonesia? Dan yang kedua, apakah KE memediasi hubungan keduanya? Kemudian untuk tujuan penelitiannya sendiri adalah yang pertama untuk menguji pengaruh positif dari KPK terhadap IK pada insinyur perempuan di Indonesia dan menguji mediasi KE terhadap hubungan antara keduanya. Nah, lingkup penelitiannya sendiri ini berfokus kepada pekerjaan insinyur perempuan dari berbagai macam disiplin ilmu teknik yang telah memiliki pengalaman minimal 1 tahun. Dan metode yang digunakan adalah purposive sampling. Berikut ini adalah landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah intensi keluar oleh Mobley et al. Tahun 1979, lalu konflik pekerjaan keluarga menggunakan teori dari Greenhouse dan Beutel tahun 1985, kemudian teori conservation of research oleh Hopeful et al. Tahun 1990, dan kelelahan emosional menggunakan teori dari Maslah dan Jackson tahun 1981. Berikut ini untuk pengembangan hipotesisnya. Yang pertama,
Insinyur perempuan mungkin merasa sulit untuk menyeimbangkan peran mereka di keluarga dan juga pekerjaan. Hal ini kemudian mendorong timbulnya KPK, dan yang menurut teori CR ini dapat menyebabkan konsekuensi seperti meningkatnya stres dan mendorong kepada timbulnya IKA. Nah, berbagai penelitian sebelumnya yang telah dilakukan itu menunjukkan bahwa KPK ini berperan penting dalam memprediksi IKA. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis satunya adalah KPK memiliki hubungan positif dengan IKA pada insinyur perempuan di Indonesia. Kemudian yang kedua, di mana KEI ini dipandang sebagai dimensi inti dari burnout yang tampaknya paling sesuai untuk pekerjaan yang tidak termasuk dalam layanan masyarakat. Seperti di sini contohnya adalah insinyur. KPK adalah salah satu faktor yang berkontribusi pada meningkatnya KE, dan KE ini secara langsung dapat berkaitan dengan peningkatan IKA. Sehingga hipotesis duanya dapat dirumuskan bahwa KE ini memediasi hubungan antara KPK dan IKA pada insinyur perempuan di Indonesia. Berikut ini adalah rangka penelitiannya. Kemudian, metode penelitian yang digunakan terkait dengan pengumpulan data di sini menggunakan metode purposive sampling, dengan sampelnya adalah insinyur perempuan dari berbagai bidang teknik di Indonesia yang telah bekerja minimal 1 tahun. Kemudian, data primer dibagikan dengan menggunakan kuesioner secara online melalui Google Form pada tanggal 14 sampai dengan 22 Agustus 2024. Instrumen penelitiannya sendiri menggunakan skala ordinal Likert 1 sampai dengan 5, dengan variabel intensi keluar terdiri dari 6 item pernyataan dari penelitian Osgun dalam Rashid et al. Tahun 2018. Kemudian variabel konflik pekerjaan keluarga terdiri dari 8 item dari penelitian Greasy Watch dan Bass dalam Gould et al. Tahun 2023. Kemudian kelelahan emosional terdiri dari 9 item dari masalah burnout inventory oleh Maslah dan Jackson dalam Gould et al. Tahun 2023. Untuk metode analisis yang digunakan menggunakan SAM-PLS, dengan yang diujikan adalah uji validitas, uji reliabilitas, dan inner model test. Berikut ini adalah profil responden dari penelitian ini. Yang ditandai dengan warna kuning adalah kategori dari responden mayoritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia di antara 20 sampai dengan 27 tahun. Dengan memiliki pendidikan terakhir sarjana dan latar belakangnya adalah jurusan teknik. Kemudian mereka juga berstatus sebagai pegawai tidak tetap dan memiliki pengalaman kerja 1 sampai dengan 5 tahun. Sebagian besar dari responden juga bekerja di Pulau Jawa dengan statusnya belum menikah dan tidak memiliki tanggungan dalam keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden masih dalam tahap awal karir mereka. Selanjutnya adalah hasil model pengukuran atau outer model. Yang pertama, uji validitas konvergen. Di sini didapatkan nilai loading atau loading factornya semua item dari variabel penelitian di atas 0,5, sehingga dapat dikatakan valid. Hasil pengukuran AVE sendiri memperoleh nilai untuk variabel kelelahan emosional dan konflik pekerjaan keluarga di atas 0,5. Namun untuk variabel intensi keluar, ini memperoleh nilai 0,4, di mana ini di bawah 0,5 namun masih mendekati. Dan konstruk ini dipertahankan mengingat uji reliabilitasnya di mana nilai Cronbach alpha itu di atas 0,7. Kemudian untuk uji validitas diskriminan menggunakan HTMT, di sini semua hubungan antara variabelnya di bawah 0,9 sehingga dapat dikatakan valid. Dan yang terakhir, uji reliabilitas untuk Cronbach alpha dan composite reliability itu masing-masing memperoleh nilai di atas 0,7 sehingga dapat dikatakan reliable. Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif di mana pada variabel intensi keluar di sini rata-rata skor diperoleh sebesar 3,1 yang termasuk tingkat moderat atau cukup. Dengan nilai item IK1 ini mencatat nilai terendah dan juga IK5 yang tertinggi. Pada variabel konflik pekerjaan keluarga, rata-rata keseluruhan diperoleh 2,75, ini termasuk kategori cukup, dengan nilai KPK 5 itu sebagai skor terendah dan KPK 3 memperoleh skor tertinggi. Dan yang terakhir adalah variabel kelelahan emosional, di mana mencatat nilai rata-rata sebesar 2,787 termasuk dalam kategori cukup, dengan item KE9 sebagai yang terendah dan KE2 yang tertinggi. Dapat dilihat juga pada nilai standar deviasi, ini berkisar di antara 1,039 hingga 1,355, yang menunjukkan adanya variasi jawaban namun masih tetap dalam batas wajar. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis atau inner model. Yang pertama, terkait dengan hubungan KPK terhadap IKA, di sini memperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,3. Ini menunjukkan hubungan positif di antara KPK dan IKA. Kemudian memperoleh nilai T di atas 0,196 dan nilai P-nya di bawah 0,05. Sehingga
Dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu yaitu KPK berpengaruh positif terhadap IKA pada insinyur perempuan di Indonesia adalah terdukung. Yang kedua, di mana KE berperan sebagai mediasi antara hubungan KPK dan juga IKA. Di sini juga memperoleh hasil koefisien jalur yang positif dan nilai T-nya lebih dari 1,96, lalu nilai P-nya di bawah 0,05. Dengan hasil mediasinya, nilai VAF menunjukkan nilai 0,378 atau 37,8%. Nilai ini berada di rentang antara 20 sampai dengan 80%, sehingga dapat dikatakan terjadi mediasi secara parsial. Sehingga hipotesis 2, di mana KE memediasi hubungan antara KPK dan IKA pada insinyur perempuan di Indonesia, juga dikatakan terdukung dengan mediasi parsial. Berikutnya adalah pembahasan untuk hipotesis yang pertama, di mana KPK berpengaruh positif terhadap IKA pada insinyur perempuan di Indonesia. KPK di sini berkontribusi terhadap meningkatnya keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaannya atau IKA. Dan item-item KPK secara umum ini berada dalam kategori cukup, di mana item KPK 8 dari dimensi Family to Work Conflict atau FBC dengan pernyataan stres di rumah membuat saya mudah marah di tempat kerja ini memiliki nilai rata-rata yang terendah dan termasuk dalam kategori rendah. Walaupun sebagian besar dari responden belum menikah, tetapi mereka tetap merasakan tekanan dari pekerjaan dan juga tanggung jawab keluarga, yang kemudian menimbulkan KPK lalu berujung pada peningkatan IKA. Kemudian yang kedua, di mana KE memediasi hubungan antara KPK dan IKA pada insinyur perempuan di Indonesia. Diperoleh nilai bahwa KPK ini tetap signifikan di mana nilai P-nya kurang dari 0,05 terhadap IKA meskipun KE hadir sebagai mediator di antaranya. Hal ini menunjukkan bahwa KE sebagai mekanisme psikologis yang dapat menjelaskan bagaimana KPK ini dapat memicu timbulnya IKA. Dan temuan ini juga konsisten dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. KPK mengakibatkan peningkatan stres dan juga tekanan psikologis karena insinyur perempuan harus dapat menghadapi tuntutan di pekerjaan dan juga mengambil alih peran dalam keluarga. Dan KE ini bertindak sebagai katalis atau sesuatu yang mempercepat keputusan untuk keluar dari kerjaan. Dengan KE yang tinggi dapat memperkuat pengaruh KPK terhadap IKA. Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat saya tawarkan kepada pihak manajemen ataupun perusahaan yang memperkerjakan insinyur perempuan. Yang pertama adalah mengevaluasi kembali terkait dengan kebijakan jam kerja. Di antaranya, yang pertama itu dapat memberikan opsi jam kerja yang disesuaikan tanpa mengganggu target dari pekerjaan yang terkait. Yang kedua, ini memungkinkan atau memberikan peluang untuk pekerjaan dilakukan dari rumah atau WFH maupun WFA. Dan yang ketiga, itu berusaha untuk menetapkan target yang adil dan juga realistis bagi para pekerjanya. Berikutnya adalah menyediakan dukungan psikologis ini dapat diwujudkan melalui menyediakan program konseling dan pelatihan manajemen stres untuk mengatasi potensi timbulnya kelelahan emosional. Yang ketiga, mengevaluasi kebijakan terkait dengan penghargaan dan kompensasi. Ini meliputi penghargaan yang sesuai dengan capaian kerja, kemudian jam kerja atau lembur. Dan yang terakhir, berusaha untuk memfasilitasi komunikasi terbuka antara manajemen dan juga pegawai. Hal ini agar dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh pegawai serta menemukan solusi dengan lebih tepat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa intensi keluar yang dialami oleh insinyur perempuan ini dapat disebabkan oleh salah satunya adalah konflik pekerjaan keluarga dan juga kelelahan emosional. Dan dari penelitian ini diharapkan perusahaan dapat memberikan fasilitas dan juga solusi terkait untuk dapat terus mempertahankan sumber daya insinyur perempuan di perusahaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.